Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Ardiansyah dari kelas 1A dengan NIM P17511251008. Nah, di sini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai materi yang ditugaskan oleh Bapak Susandi mengenai parafrasa dan plagiarisme dalam penulisan ilmiah. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya untuk mempersingkat waktu. Yang pertama ada definisi parafrasa. Nah, untuk teman-teman yang masih belum mengetahui apa itu parafrasa, maka saya jelaskan. Parafrasa adalah penyajian ulang sebuah gagasan, kalimat, atau teks dengan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna aslinya. Nah, tujuannya apa sih kok harus disaji ulang? Nah, tujuannya agar mempermudah pemahaman, karena banyak sekali kata-kata dari jurnal atau artikel itu sangat kompleks dan sulit dipahami, sehingga butuh parafrasa untuk mempermudah pemahaman. Selanjutnya, menghindari plagiarisme. Itu tadi ketika kita mengambil kalimat dari artikel atau jurnal, maka kita harus bisa memparafrasa agar menghindari plagiarisme. Dan yang terakhir, menunjukkan kemampuan menulis ulang. Nah, seperti itu fungsinya. Selanjutnya, beberapa teknik parafrasa yang harus kita kuasai sebagai mahasiswa. Yang pertama, membaca dan memahami teks sumber secara menyeluruh. Jadi, kita harus paham terlebih dahulu mengenai isi bacaan yang akan kita parafrasa, dan kita bisa untuk memparafrasakannya. Selanjutnya, menentukan gagasan pokok, lalu mengganti struktur kalimat dengan tetap menjaga makna, lalu menggunakan sinonim atau variasi kata, dan yang terakhir menyertakan sumber rujukan meskipun sudah diparafrasa. Nah, ini wajib teman-teman untuk menyertakan sumbernya karena agar tidak termasuk dalam plagiarisme. Oke, selanjutnya contoh parafrasa yaitu ini. Yang di atas adalah kalimat asli dari dalam buku atau sebuah jurnal. Itu tulisannya berbunyi seperti ini. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik. Nah, jika diparafrasakan akan berubah menjadi pendidikan adalah kegiatan terencana yang bertujuan mengoptimalkan kemampuan setiap siswa. Nah, dalam parafrasa ini yang diganti merupakan adalah menggunakan sinonim, dan ini strukturnya masih sama. Ya, cuman mengganti sinonim sepertinya. Dan memperbanyak kata, menambahkan kata seperti itu. Oke, selanjutnya ada definisi plagiarisme. Nah, tadi adalah parafrasa, sekarang plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Plagiarisme adalah tindakan menjiplak karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber, lalu mengakuinya sebagai karya sendiri. Nah, ini termasuk pelanggaran etika dalam akademik, dan sangat disayangkan dan sangat fatal jika orang melakukan plagiarisme. Nah, jenis-jenisnya seperti apa plagiarisme itu? Yang pertama, plagiarisme langsung, yaitu menyalin teks persis tanpa sumber. Nah, ini sangat bahaya teman-teman. Jika kalian menyalin teks, harus menambahkan sumbernya agar tidak termasuk dalam plagiarisme. Yang kedua, plagiarisme mosaik, mengubah sedikit kata tapi tetap menjiplak struktur. Nah, jika parafrasa kan meskipun katanya diubah, tetapi harus ada sumbernya, dan kalau bisa strukturnya juga berbeda. Nah, ini juga tidak baik jika menggunakan plagiarisme. Lalu self plagiarisme atau memakai kembali karya sendiri tanpa keterangan. Nah, ini yang juga meskipun hal sepele tetapi juga termasuk dalam plagiarisme. Selanjutnya, plagiarisme ide, mengambil gagasan orang lain tanpa menyebutkan sumber. Nah, itu juga tidak baik teman-teman, termasuk plagiarisme. Lalu apa sih etika penulisan dalam ilmiah? Nah, yang pertama, gunakan bahasa sendiri atau parafrasa. Lalu cantumkan sumber dengan benar menggunakan apa style. Yang selanjutnya,
kutip langsung jika memang harus memaksimalkan 10-15% dari total tulisan. Dan yang terakhir, mengutamakan orisinalitas dan kejujuran akademik. Nah, itu adalah etika penulisan ilmiah. Dan inilah referensi sumber-sumber yang saya ambil dalam membuat materi yang saya sampaikan tadi dari beberapa sumber ini. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.